Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan yang menciptakan kita semua. Allah lah yang memberkati kita dengan segala nikmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan segala berkah darinya. Dan kepadanya lah kita juga kembali. Rahmat serta salam kita haturkan kepada sesosok panutan kita, utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membawa segala kebaikannya, yang mengubah Islam pada zaman kebodohan menjadi Islam yang penuh iman dan ilmu pengetahuan. Insya Allah, amin amin ya robbal alamin. Jazakumullah khair kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ngaji bareng sore hari ini di Masjid Al-Fajar Ngenta. Hanya Allah yang dapat membalas segala kebaikan Bapak Ibu untuk hadir di acara pada sore hari ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Melia Putri Astari, bisa dipanggil dengan Melia. Saya saat ini adalah seorang mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Sastra Inggris. Pada kesempatan kali ini, di sore hari yang sangat indah, izinkan saya untuk membuka acara ngaji bareng di Masjid Al-Fajar ini dengan menyampaikan sebuah kultum singkat yang insya Allah memberikan sedikit tambahan ilmu untuk kita semua, termasuk saya. Amin amin. Kultum ini insya Allah akan bertemakan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah sebagai momentum untuk muhasabah diri dan meningkatkan iman kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah ada yang sudah tahu apa arti itu muhasabah diri? Nah, jadi muhasabah diri adalah suatu tindakan manusia untuk mengevaluasi diri sendiri, yaitu mengevaluasi segala kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan. Muhasabah diri ini mengevaluasi setiap aspek di dalam hidup kita, atau bisa disebut juga dengan introspeksi diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, bermuhasabah diri adalah suatu yang penting dalam hidup kita. Seperti halnya yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqadil wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jamaah Masjid Al-Fajar rahimakumullah, ayat ini berisi penjelasan tentang perintah takwa yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman untuk introspeksi diri terhadap amalan-amalan yang telah kita lakukan, seperti perbuatan yang baik yang telah kita lakukan untuk kebaikan masa yang akan datang, serta segala perbuatan buruk yang telah kita kerjakan semasa hidup. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada dasarnya muhasabah diri terdiri dari dua jenis. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi muhasabah diri menjadi dua jenis, yaitu sebelum dan sesudah beramal. Jenis yang pertama adalah sebelum beramal, yakni berpikir sebelum melakukan suatu tindakan. Dan jangan melakukan tindakan tersebut sebelum adanya kemaslahatan untuk melakukan atau tidaknya. Nah, makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, ada istilah berpikir sebelum bertindak. Sedangkan jenis yang kedua adalah sesudah beramal. Ini bermakna
introspeksi diri setelah melakukan perbuatan. Jenis yang kedua ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah mengintrospeksi ketaatan kita, apakah segala hak Allah kepada kita sudah kita lakukan atau belum. Dengan kata lain, apakah kita sudah takwa sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya? Yang kedua adalah introspeksi diri terhadap setiap perbuatan, di mana meninggalkan perbuatan tersebut adalah lebih baik daripada melakukannya. Dan yang terakhir adalah introspeksi diri dari perbuatan yang mubah atau yang menjadi suatu kebiasaan. Apakah hal itu penting untuk dilakukan ataupun tidak? Jemaah Masjid Al-Fajar rahimakumullah, pastinya bermuhasabah diri memiliki banyak manfaat yang luar biasa. Yang pertama adalah mengetahui aib sendiri. Barang siapa yang tidak bisa memeriksa aib kita sendiri, maka mustahil mereka untuk menghilangkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat baik kepada setiap umatnya. Bayangkan saja jika setiap aib yang kita perbuat diperlihatkan oleh Allah di dunia ini. Atau bagaimana jika setiap dosa yang kita perbuat diperlihatkan oleh Allah dengan setitik bintikan hitam di kulit kita. Bisa kita bayangkan bagaimana hitam pekatnya seluruh inci di tubuh kita. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup setiap aib yang kita miliki di dunia ini. Dan manfaat yang kedua adalah dengan bermuhasabah, setiap manusia bisa mengkritisi pada dirinya sendiri dalam menunaikan hak-hak Allah. Ini bermakna bahwa manusia tidak boleh menyombongkan diri atas segala perbuatan baik yang telah kita lakukan. Sebaliknya, setiap manusia hendaknya bisa mengkritisi atas hak-hak Allah apa yang telah kita langgar selama ini. Manfaat yang ketiga adalah muhasabah diri membantu jiwa kita untuk muraqabah. Muraqabah adalah sifat manusia yang selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sifat ini, manusia takut melakukan perbuatan buruk. Dan dengan adanya muhasabah diri dan muraqabah akan menarik setiap manusia untuk berperilaku baik. Manfaat selanjutnya adalah akan terbukanya bagi seseorang pintu kehinaan dan ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu, yang terakhir adalah manfaat yang paling besar dari bermuhasabah diri, yakni memperoleh keberuntungan untuk masuk dan menempati surga Firdaus. Namun sebaliknya, jika kita menyia-nyiakan segala amal perbuatan yang kita telah lakukan, maka kita akan merugi dan masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jemaah Masjid Al-Fajar rahimakumullah, saya juga ingin mengutip perkataan dari Ibnu Qayyim mengenai pentingnya bermuhasabah diri. Jemaah Masjid Al-Fajar rahimakumullah, kali ini saya juga ingin mengutip perkataan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang kurang lebihnya seperti ini. Ketahuilah bahwa musuhmu yang paling berbahaya adalah dari dalam dirimu sendiri. Ia memiliki nafsu ammaru bisu', yaitu kecenderungan pada tindak kejahatan. Engkau diperintahkan untuk meluruskan, membersihkan, dan memutusnya dari berbagai pengaruh negatif, serta mengarahkannya dengan rantai kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau menyepelekannya, maka ia akan terlepas tanpa kendali, dan engkau tidak akan mendapatkan keberuntungan setelah itu terjadi. Kalau engkau senantiasa mengingatkannya, maka kami mengharapkan jiwa tersebut akan menjadi tenang. Karena itu, jangan engkau lalai untuk mengingatkannya. Nah, jemaah Al-Fajar rahimakumullah, bertepatan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah ini, mari bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga saya khususnya, hendaknya kita bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pencipta kita, pencipta alam semesta ini,
Semoga kita bisa meningkatkan kadar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta hanya kepadanya, dengan meminta ampunan hanya kepadanya, bukan dari makhluk lain. Dan juga mari kita bermuhasabah diri atas segala perbuatan kita selama ini, dari sejak kita lahir sampai sekarang, khususnya 1 tahun terakhir ini. Dengan bermuhasabah diri, insya Allah kita akan bisa memperbaiki diri kita sendiri dan bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga kita, teman-teman kita, dan masyarakat di sekitar kita. Yang baik, semoga kita bisa lebih perbaiki lagi dan juga istiqomahkan lagi. Dan yang buruk, semoga kita bisa memperbaiki diri kita lagi agar kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa. Karena sesungguhnya yang membedakan antar hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bukanlah harta yang kita miliki atau jabatan yang kita duduki ataupun penampilan yang kita miliki. Namun, kadar ketakwaanlah yang membedakan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kultum sebagai pembuka acara ngaji bareng di Masjid Al-Fajar ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kiranya Bapak Ibu bisa mengoreksi kesalahan pada kultum ini. Dan juga lebihnya saya berharap kultum dengan tema ini dapat memberikan sedikit tambahan ilmu dan juga motivasi untuk kita semua agar kita bisa bermuhasabah diri, khususnya dalam memperingati Tahun Baru Islam 1443 Hijriah ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.